Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Ya, walaupun kalian masih belajar di rumah, tetap semangat, tetap mengikuti anjuran pemerintah ya, cuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat, bergizi supaya badan kalian tetap sehat ya. Oke, pagi ini kita akan masih melanjutkan pelajaran bahasa kita, yaitu masih teks berita ya. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita pelajari, yaitu nanti akan langkah-langkah penyusunan teks berita dan langkah penyuntingan sehingga berita itu menjadi sebuah teks berita yang baik ya. Oke, selanjutnya kita akan langkah ya, belajar menyusun teks berita. Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menentukan inti informasi. Kemudian yang B, menyusun kerangka berita. C, mengembangkan kerangka. Yang D, menentukan judul. Yang E, membaca berita. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang A yaitu menentukan inti informasi. Nah, anak-anak, informasi yang layak diangkat menjadi sebuah berita harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, faktual. Apa artinya? Faktual artinya informasi berdasarkan fakta, ya, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Kemudian yang kedua, aktual. Artinya informasi bersifat baru dan hangat, ya, bukan cerita lama yang sudah diketahui orang. Yang ketiga, fungsional, yaitu artinya bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Nah, ini contoh informasi yang layak. Misalnya ada pelajar SMA menciptakan robot. Nah, dari informasi ini nanti akan kita kembangkan menjadi kerangka berita, terus kita susun, selanjutnya akan kita sajikan dalam sebuah teks berita. Nah, berikutnya yang kedua atau yang B yaitu menyusun kerangka berita. Nah, anak-anak, dalam menyusun kerangka berita ini tidak lepas dari unsur-unsur berita. Masih ingat kan ya unsur-unsur berita? Yaitu adik simba ya. Adik simba itu jadi apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, di dalam kerangka ini kita buat pertanyaan. Misalnya dari informasi tadi ya, pelajar SMA menemukan robot misalnya. Nah, apa peristiwa yang terjadi? Nah, dalam kerangka ini kita buat pelajar SMA membuat robot polusi ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Yaitu SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo dan juga di Universitas Indonesia Jakarta. Nah, kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi Rabu 26 Oktober 2016. Kemudian pertanyaannya, siapa sajakah yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Yaitu pelakunya adalah Satrio Adi kelas 12, Lutifatul kelas 11, Safira kelas 11, dan Wigati Ningsih kepala sekolah. Kemudian mengapa peristiwa tersebut diperlukan? Karena sebagai sarana mengekspresikan kreativitas, komunikasi antar sekolah, serta perkembangan iptek. Nah, kemudian bagaimana berlangsungnya peristiwa tersebut? Sangat menarik perhatian dan banyak mendapatkan respon positif dari banyak pihak. Nah, ini adalah kerangka yang nanti akan kita kembangkan menjadi sebuah teks berita ya dari kerangka ini. Nah, berikutnya adalah mengembangkan kerangka berita. Nah, ini contoh dari kerangka tadi ya, anak-anak ya. Kerangka berita tadi yang berupa pertanyaan, tadi kita kembangkan menjadi berita. Contohnya tadi, nah,
pelajar SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo berhasil menciptakan robot transportasi tanpa mengeluarkan polusi. Robot ini juga membawa pelajar SMA tersebut menjadi juara tingkat nasional yang diadakan di Universitas Indonesia. Nah, kemudian paragraf yang kedua, robot transportasi bernama Asnot atau Android System and Orientation Science Transportation ini diciptakan oleh Satrio Adi kelas 12, Lutfiatul kelas 11, dan Safira kelas 11 SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Sesuai namanya, Asnot dijalankan dengan menggunakan Android. Nah, kemudian lanjut paragraf yang ketiga, menurut Satrio, robot Asnot dan seterusnya. Nah, ini kita bisa kembangkan mengambil dari kerangka berita tadi ya. Kita lanjutkan yang D, yaitu menentukan judul berita ya. Judul adalah bagian yang sangat penting dari teks berita. Pembaca umumnya akan memutuskan bahwa ia akan membaca berita atau tidak itu berdasarkan judul ya. Anak-anak, kalian pasti senang membaca. Kalau sudah melihat judulnya menarik ya, pasti kalian senang baca. Tapi kalau judulnya sudah tidak menarik, kadang kita malas membacanya ya. Nah, di sini ada syarat judul yang baik. Apa saja? Yang A, yaitu akurat, jelas, dan ringkas ya. Yang B, mencerminkan isi berita. Yang C, menarik pembaca. Nah, ini yang D, bermakna tunggal, artinya tidak ambigu atau membingungkan ya. Itu syaratnya ya tadi buat judul. Nah, berdasarkan persyaratan tersebut, judul yang tepat untuk contoh berita tentang robot sebelumnya adalah, yaitu judulnya adalah siswa SMA mampu menciptakan robot mutakhir. Wah, ini kan judulnya menjadi menarik kan. Nah, pasti kalau sudah melihat judulnya aja menarik, pasti orang akan tertarik untuk membacanya. Nah, berikutnya yang E, yaitu membacakan berita. Nah, setelah dari teks berita tadi sudah selesai kita kembangkan, langsung kita akan membacanya ya. Akan kita membaca. Nah, dalam pembacaan teks kepada orang lain ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, yaitu A, pelafalan atau pengucapan yang baik, jelas dan tepat. Terus yang B, intonasinya yang baik ya, intonasi, tekanan suara, naik turunnya itu. Kemudian C, memperhatikan tanda baca. Tanda bacanya diperhatikan, tanda titik, koma, tanda tanya, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang D, vokal atau kenyaringan suara kita dalam membacakan. Terus yang E, ekspresi. Ekspresi itu mimik, gerak-gerik wajah kita. Nah, tujuan akhir dari pembacaan berita adalah pendengar dapat mengerti informasi yang ingin kita sampaikan ya. Nah, demikian kita lanjutkan. Nah, setelah bacaan tadi sudah selesai, anak-anak, kita kembangkan, terus kita lanjut ke langkah penyuntingan atau mengedit berita ya. Berita yang sudah jadi tadi kita edit. Kalau mungkin ada yang salah, ada keliru penulisan kata, huruf besar atau tanda baca ya. Nah, kita perlu kita edit. Nah, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama adalah membaca teks. Jadi teks yang sudah selesai tadi kita baca secara teliti, seksama. Nah, kita pahami ya, di mana nanti kesalahannya. Yang B, mencari kesalahan, yaitu apa saja yang kita cermati, yaitu ketepatan judul, kebenaran pengantar, ketepatan argumen, dan ketepatan simpulan, serta kesalahan bahasa, ejaan, dan tanda baca. Nah, di sini
perlu kita teliti ya. Kemudian yang C, menelaah kesalahan ya, satu persatu kita telaah supaya kita edit supaya menjadi tidak ada kesalahannya ya. Yang D, merevisi teks atau memperbaiki atau memperbarui teks dengan menuliskannya kembali sehingga menjadi teks yang lebih sempurna. Nah, dari kita menelaah satu persatu tadi, kita mencari kesalahan, terus kita bisa langsung merevisi supaya teks berita itu tidak ada kesalahannya ya, akan menjadi lebih baik lagi. Nah, anak-anak, itu penjelasan dari Pak Guru. Sekarang tugas kalian, tugas individu ya. Tugasnya adalah bacalah informasi berikut dengan seksama. Nah, informasi ini hanya informasi ya, anak-anak ya. Kota Yogyakarta menyelenggarakan kirab atau pawai budaya pelajar se-Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa cinta budaya dan seni tradisional kepada para generasi muda. Kirab dimulai dari halaman Keraton Yogyakarta dan dibuka langsung oleh Sri Sultan Hamengkubuwono sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Beragam kesenian dan pakaian tradisional dipentaskan sehingga acara sangat meriah. Nah, kemudian yang kedua, tulislah teks berita berdasarkan ilustrasi dan informasi tersebut. Ikuti langkah-langkah yang sudah dipelajari ya. Nah, satu paragraf tadi anak-anak itu baru informasi ya, ini informasi. Anak-anak nanti kembangkan ini menjadi sebuah berita yang menarik dengan cara mengikuti langkah-langkah yang sudah dipelajari tadi ya. Buat kerangkanya, buat struktur beritanya, buat pertanyaannya. Nah, sehingga setelah selesai kalian kembangkan. Jadi ini bisa menjadi beberapa paragraf sehingga nanti pembaca akan membaca akan lebih jelas ya. Kemudian yang ketiga, kalau sudah selesai kalian kembangkan, bacakan hasil tulisanmu dan divideokan dengan percaya diri. Kalian baca, kalian videokan nanti ya, supaya Pak Guru bisa menilai kalian. Kemudian perhatikan lafal, intonasi, jeda, ekspresi dan vokal ketika membacanya ya. Jadi nanti kalau sudah selesai kalian kembangkan informasi itu akan menjadi sebuah berita. Nah, kalian bacakan, terus divideokan, nanti kirim ke Pak Guru ya. Nah, batas akhir pengumpulannya Pak Guru kasih waktu 1 minggu ya. 1 minggu dari sekarang. Oke, sudah jelas semua ya. Nah, kalau tidak jelas, ada pertanyaan nanti bisa WA Pak Guru ya. Nah, sekian anak-anak. Demikian yang bisa kita pelajari hari ini. Dan Pak Guru ucapkan kalian tetap semangat belajar ya. Terus belajar supaya kalian menjadi anak yang pintar. Demikian, selamat siang dan sampai berjumpa kembali.